Alhamdulillah, wa syukurilah, puja dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Pada kesempatan siang hari ini, dari tadi sebenarnya dari sekitar jam 10-an kurang lebih ada kehadiran orang-orang hebat begitu, orang-orang kuat yang memberikan spirit, memberikan support dan berdinas bertugas untuk menjaga selalu keamanan ketertiban kita semuanya bersama-sama dan memberikan spirit bagaimana kemudian masyarakat dari Sabang sampai Merauke, yang muda sampai ke yang tua untuk berpartisipasi mengisi kemerdekaan ini dengan hal yang asik-asik, dengan hal yang indah-indah. Karena sekarang ini keindahan itu jadi sesuatu yang mewah, keasikan juga menjadi sesuatu yang mewah. Bahkan musyawarah yang asik sekalipun itu juga menjadi barang yang mewah dan jarang sekali ditemukan sekarang. Jangankan di kota, di kampung aja udah jarang yang memusyawarah sekarang ini, ya kan? Yang ada di kampung-kampung ngeriung Bang Emok. Itu bukan untuk musyawarah, tapi untuk kepentingan tertentu kayak gitu kan. Nah, sini sudah hadir bersama kita bersama-sama ada Bapak Ajun, Komisaris Besar Polisi Muhammad Zaldi. Nah, beliau ini di Mabes Polri dan memberikan spirit kepada kita semua, termasuk ada hajatan government 20 G20 di Bali. Apa nih yang mau disampaikan untuk masyarakat semuanya biar kita ini bisa hidup yang lebih baik lagi? Ya, terima kasih atas ininya, Bangis, yang diberikan. Saya bertugas kebetulan di Mabes Polri sebagai kanit lingkungan hidup, di mana bidang saya itu mengawasi, terus melakukan penegakan hukum apabila terjadi pelanggaran di bidang lingkungan hidup, salah pencemaran, alih fungsi hutan, terus kerusakan lingkungan karena aktivitas industri. Nah, saya sudah berkeliling bersama tim saya, Ibda Joshua, Ibtu Farid dan Ibtu Tika. Kita sudah keliling Indonesia dari Sabang sampai Merauke melakukan upaya pelestarian lingkungan. Jadi perlu diketahui bahwa kepolisian itu bukan hanya untuk bidang-bidang seperti menangani demo, menangkap maling, Jadi ada juga bidang saya, bidang lingkungan hidup. Makanya senang berinteraksi dengan Bagus sebagai penggiat lingkungan hidup. Mudah-mudahan kolaborasi kita saat ini bisa menjaga depannya kali sungai Cisadane bisa nanti. Ini kan alam kita ini, tadi saya sudah sempat bahas sama ayah tentang apapun tumbuh gitu saja. Ya, apapun, betul. Nanam singkong tumbuh singkong, nanam padi tumbuh, semuanya subur. Dan saya juga terhipnotis atau terbawa dengan kalimat bahwa negara kita ini kaya raya. Akan tetapi memang dari kekaya rayaan itu masih belum merata ya, karena ada banyak kejahatan itu ya Pak. Barangkali kejahatan atau masih ketidakmengertian atau apa itu, kayak gitu kan, sehingga kita punya emas banyak, punya emas. Tapi saya belum pegang emas apa ya. Tinggal Mas Parto aja. Mas Parto gitu kan. Kita punya Mas Parit kayak gitu. Lembak itu luar biasa kekayaannya kayak gitu kan. Nah, apa sih Bang yang harus dilakukan sama masyarakat sehingga kita bisa mengeksplorasi itu tapi tidak melanggar hukum, tidak melanggar aturan kayak gitu. Terkait emas atau terkait apa nih? Terkait semuanya lah, nebang pohon kayak gitu kan, jadi pelanggaran kayak gitu kan, padahal nyatanya dia barangkali untuk kayu bakar doang kayak gitu kan, biar nggak jadi kesalahan itu mesti kayak gimana? Ya, itu tahu itu kan. Jadi masyarakat merasa nih lahan dia untuk kehidupan dia kok nggak boleh nebang gitu kan. Kebetulan kami juga menangani masalah penebangan kayak karhutla. Kami kemarin turun selama sebulan
memang banyak kayak Bang Yus bilang masyarakat nggak tahu memang pohon itu salah. Ternyata ada aturannya sesuai dengan undang-undang kehutanan. Saya lupa pasalnya, itu undang-undang 199 itu semua ada kriterianya. Cuma kayak Bang Yus bilang, mungkin masyarakat banyak yang nggak tahu atau pengusaha yang nakal. Contohnya di fungsi kebun sawit. Itu kita lihat berhektar-hektar di wilayah seluruh Indonesia. Hutan dijadikan kebun sawit tanpa izin pinjam pakai hutan sesuai dengan aturan. Jadi mereka alasannya untuk pembangunan, untuk industri. Tetapi hutan itu tidak dilestarikan. Jadi mereka nebang dulu baru ngurus izin di Kementerian Kehutanan terkait izin pinjam pakai kawasan hutan. Jadi izinnya belakangan. Izin belakangan. Tebang aja dulu. Waduh. Nah, akhirnya sengketa. Iya. Sengketa maksudnya gini, antara BPN mengeluarkan HGU-nya, hak guna usaha untuk perkebunan. Sementara clear lahan itu belum jelas statusnya hutan atau kawasan APL, area penggunaan lain. Jadi pengusaha cuma ngambil gampangnya aja, yang penting gue udah pegang HGU dari BPN, gue udah bisa bikin kebun. Padahal itu hutan. Setelah Kementerian Kehutanan melakukan pemetaan lewat satelit, itu hutan. Nah, ini jadi masalah lah. Jadi masalah. Cuma selama masalah itu pengusaha ngambil untung kan bertahun-tahun gitu. Oh. Dapat untung dari sawit itu belum ada keputusan, dia tetap aja ambil dulu. Gimana tuh ya kondisinya kayak begitu ya? Ya inilah yang Yus bilang benar, Indonesia tidak tongkat kayu dan batu jadi tanah, semua jadi rumah. Tapi orang memang sebenarnya kalau mau bicara keliru dari awalnya udah keliru, dari awal udah keliru. Ya dia, Iya. keliru awal udah Gimana keliru. tuh kekeliruannya Keliruan. dia? Contoh nih, kita kan bicara global. Kita ini nggak ada dulu, nggak ada. Nah, di zaman dulu monarki, statusnya kerajaan. Ya. Baru masuk kolonialisme, penjajahan. Ya. Company, VOC, Foreign Organization Company itu kan dulu. Nah, baru nanti masuk habis VOC baru Jepang, baru sekutu. Nah, kita dijajah. Jadi dulu zaman kerajaan. Nah, bapak-bapak kita perang. Bapaknya ayahnya perang, bapak ya. Dan mama kan perang, berjuang kemerdekaan. Kakek juga kan perang, berjuang. Perang untuk memerdekakan bangsa Indonesia. 17 Agustus 1945, yakni merdeka bangsanya. Atas nama bangsa Indonesia Bapak Soekarno, Bapak Hatta. 18 Agustus 1945 dibentuk PRIS, Republik Indonesia Serikat. Sejarah. Ada 6 negara bagian. Pasundan 2. Tapi NKRI Republik, tapi ikut Belanda. Pasundan nih, negeri Pasundan. Nah, baru terbentuk Republik Indonesia. Baru terbentuk negara kesatuan Republik Indonesia. Dijajah, makanya itu Ki Hajar Dewantara, Raden Mas Suardi bin Raden Mas Suryaningrat bercita-cita memerdekakan bangsa, bikin buku Ik Al van Nederlanderwas. Bukunya ada di Museum Leiden di Belanda. Nah, tujuannya merdeka, lepas dari belenggu penjajah, cerdas, intelektual, dan berbudi pekerja yang luhur. Menurut Ki Hajar Dewantara pun berkata, Ingar Somangun Karso Ing Madyo Sungkurodo Tutmuli Handayani, suci tata ngesti tunggal, bineka tunggal ika tanah dharma mangkuan. Begitu tujuan para pejuang bikin bangsa Indonesia merdeka apa? Maaf katanya, ini saya mau nanya, ini cerita apa adanya, apa ada apanya nih? Nanya dulu Apa adanya? kita jawab. Ini Apa gimana adanya, apa ada apanya? Hah? Nah, kita minta ada apa adanya aja. Apa adanya, Apa bener adanya ya. aja ya, biar kita ambil. Dan apa-apanya mencerdaskan kehidupan bangsa loh. Iya, ya kan? iya. Nah, enak terima dong. Iya, iya. Tujuan para pejuang memberikan bangsa Indonesia untuk ini apa? Mewujudkan negara Pancasila. Sepakat kan? Ya. Negara Pancasila. Tapi di zaman itu bikin negara kan nggak gampang. Ada pemerintahannya, ada wilayahnya, ada rakyatnya, sepakat? Nah, begitu mereka bisa berdiri Republik Indonesia, bisa peran serta para raja dan sultan loh. Ya. Raja Jogja, Raja Solo, dari Sabang sampai Merauke, dari
Kesultanan Iskandar Muda sampai Papua bersatu, betul ya? Iya. Ini nggak apa-apa ngomong nggak apa-apa. Iya. Bersatu nih. Nah, bagaimana harus punya aset? Presiden Soekarno yang ditunjuk kan, raja-raja dan sultan berdiri. Kamu punya apa? Kita mau bangun bikin republik. Nggak punya. Dari Raja Samudra Pasai sampai Papua kumpul. Saya punya emas sekian. Berangkat ke Bank Swiss. Ya benar ya? Sama Presiden Soekarno foto bareng, selfie. Wah, nih, ini masuk di Bank Swiss nggak boleh ada ngambil. Yang boleh royalti banknya, suku bunganya, kasih makan rakyat Indonesia. Pertanyaannya itu yang makan siapa sekarang? Ya, satu ya. Kedua, kalau mewujudkan negara Pancasila, para pejuang. Presiden pertama Republik Indonesia membentuk apa? Nasakom, Nasional Agama dan Komunis. Ayo bantah, ini realita. Di zaman presiden pertama Nasakom, di era Presiden Soeharto yang kedua, ini orde lama namanya. Kalau orang orde lama pakai jam di kanan. Orde lama di kanan nih. Nah, begitu Saya belum punya orde ya. Oh, iya. Kalau nanti orde baru di era Pak Harto jam tangannya di kiri. Oh, iya. Iya, orde lama. Iya. Nah, orde baru di era Pak Harto kan gitu. Pak Harto negaranya bersiskan demokrasi. Iya. Nah, yang demo dikembangin Oh, gitu ya. demokrasi. Nah, saya menanya, demokrasi asal kata demos dan kratos. Yunani apa Indonesia? Yunani. Kemarin orang Yunani apa orang Indonesia tuh? Pak Harto sadar, presiden nih, wah kita Yunani. Pak Harto mulai mewujudkan cita-cita para pejuang demokrasi Pancasila digandeng. Agar tadi rakyat udah ngerti demokrasi ditinggalin, kita bukan orang Yunani Indonesia, Pancasila. Di zaman itu ada oknum-oknum yang suka nangis, bikin reformasi. Orang yang suka nangis nih, ya kan? Ini untuk kebaikan lo yang Iya, kan ini nggak sebut namanya. Iya. Orang suka nangis nih, bikin reformasi, akibatnya jadi repot cari nasi, Bos. Nah, ini kalau ngomong sama orang tua memang ya, para iwan semua ya, saudara-saudaraku semuanya. Ini tadi Bang Zaldi ceritanya tentang bagaimana rumitnya persoalan-persoalan hukum lingkungan, tarikannya masuk ke zaman kolonial, bahkan sebelum kolonial tadi. Waduh, kita ada di mana nih posisinya hari ini gitu ya. Nah, maksud saya itu ya, tadi itu. Bang Zaldi beserta dengan sahabat-sahabat yang lain, beserta dengan tim itu turun ke lapangan untuk bisa menyelesaikan itu semua ya, kayak gitu. Dan bagaimana permasalahan lingkungan hidup ini bisa terselesaikan. Dan yang lebih penting lagi bukan sekedar selesainya aja, kayak gitu kan. Selesai, negaranya ini jadi makin makmur, gitu loh. Negaranya ini jadi makin punya banyak penghasilan dong, kayak gitu kan. Pendapatan, sumber-sumber pendapatan dari yang kemarin diambil sama orang-orang tidak bertanggung jawab itu sekarang jadi masuk kayak gitu kan. Tugasnya berat beliau ini kayak gitu kan. Didatangin kayak gitu ya. Iya. Adanya. Jadi gimana itu Bang? Wah, gitu. Kita bingung. Gak apa-apa, ini kan merdeka kita ya. Kita merdeka kayak gitu ya. Gimana apa jadi? Ya gimana baiknya kayak gitu kan. Kedudukan tokoh-tokoh adat hari ini, tokoh-tokoh agama hari ini, tokoh-tokoh masyarakat hari ini, tokoh muda hari ini, untuk senantiasa menjaga kekayaan lingkungan hidup yang ada ini, kayak gitu kan. Kan lingkungan hidup ini kayak sesuatu yang di paling pinggirkan banget, nggak penting ya, kayak gitu kan. Gimana itu caranya dari sisi abang sebagai pengawal hukum lah, kayak gitu kan. Ya, selama ini kita turun di lapangan, Bang. Memang peran dari tokoh masyarakat, tokoh adat, penduduk sekitar lokasi kerusakan lingkungan itu perannya sangat tinggi. Pertama, mungkin ya pengetahuan mereka kurang. Memang Bang Yus bilang ilmu lingkungan itu belum masyarakat seperti ilmu lain. Sedikit sekali orang tahu kalau ini salah. Pencemaran lingkungan misalnya kayak pabrik buang limbah ya.
masyarakat tahunya sama aja kayak kita buang habis pencucian rumah gitu. Ya. Padahal itu kan mengandung limbah B3, mengandung racun, bahaya bagi kehidupan masyarakat. Karena masyarakat nggak tahu, tahunya pas tangannya gatel-gatel, limbahnya mungkin kebakar, baru dia tahu ini ada zat kimia. Nah itu karena rendahnya literasi dari kita, makanya terjadi kerusakan lingkungan itu, Bang. Iya. Jadi kalau saya rasa ya perlunya peran masyarakat, aparat desa yang setempat ya, Pak Lurah, terus dari kepolisian tingkat Babinsa lah, untuk mengedukasi masalah lingkungan ini, bahwa ini ini pencemaran, ini bukan, ini yang harus kita lakukan pengawalan supaya tidak terjadi rusak lingkungan. Luar biasa sekali. Berarti ini kan institusinya selain dari Polri ada Kementerian Lingkungan Hidup ya. Iya, betul. Kemudian juga ada Dinas Lingkungan Hidup. Betul. Ada NGO lingkungan hidup. Nah, sejauh ini menurut Abang nih NGO environmental ini peranannya gimana nih? Kayak gitu terhadap persoalan-persoalan yang tadi yang kalau menurut saya hasil perjalanan saya selama ngomongin masalah lingkungan hidup kayak gitu ya, ada banyak yang sebenarnya bisa ditemukan langsung di lapangan. Tapi karena masyarakatnya memang masih belum mengerti dan hanya orang tertentu yang mengerti, ya jadinya seperti itu. Biaya recovery-nya lebih besar loh. Misal kayak Sungai Cisadane ini sekarang ada banyak sampah-sampah di situ. Sampai dengan di muara itu sampahnya membunuh. Biaya pembersihan itu mahal, expensive karena sampah-sampahnya itu sampai nyangkut-nyangkut di pohon-pohon. Nah, berapa kontribusi industri? Ini sangat minim sekali. Denda mereka berapa sih? Terus kemudian apakah ketika mereka melakukan kesalahan mereka didenda, dendanya sudah sesuai untuk melakukan recovery, atau justru malah akhirnya negara lagi yang ngomongin untuk memperbaiki? Ini yang terjadi hari ini. Jadi itu yang namanya sosialisasi yang lebih lagi kepada masyarakat ya, dimulai dari para tokoh-tokohnya semuanya, kemudian juga dikawal persoalan penegakan hukumnya bukan hanya sekedar dari Kementerian Lingkungan Hidup ya kan? Akan tetapi bagaimana kemudian Mabes Polri atau Kepolisian Negara Republik Indonesia itu juga memberikan peran yang aktif ya, terhadap penindakan atau penegakan hukum lingkungan hidup yang ada di Indonesia ini, dari Sabang sampai dengan Merauke. Bangka Belitung itu ada banyak galian timah. Kemudian di kita juga masih banyak berantakan limbah-limbah B3 yang tidak dikelola dengan baik. Jadi sahabatku sekalian di sini sebenarnya masih sangat panjang kalau kita bicara tentang bagaimana proses penegakan hukumnya, bagaimana proses antisipasinya, bagaimana kemudian membangun kesadarannya. Karena sekarang ini yang sulit adalah terbangunnya kesadaran. Kita sekarang ini kebanyakan lagi nggak sadar. Untuk bangun kesadaran itu bukan sesuatu yang mudah, kayak gitu kan. Bagaimana kita membangun komunikasi perubahan perilaku, kayak gitu, antara satu dengan yang lainnya. Karena ngumpul pun hari ini sangat mahal. Oleh karena itu, mari kita sama-sama bangkitkan kesadaran dari diri kita sendiri, dan kami berterima kasih atas kehadiran Bang Zaldi dari Mabes Polri. Mudah-mudahan beliau naik terus pangkatnya. Amin. Mudah-mudahan juga jadi jenderal kita ya. Mudah-mudahan ke depan juga proses-proses penegakan hukum jadi lebih mudah lagi, bisa dilakukan dengan sangat cepat, tepat, efeknya dalam hukum kita gitu. Dewi Sundari SHMH MBA ada 4 itu titelnya yang melekat ada 4 Dewi. Jadi kami terima kasih sekali. Kita rehat untuk makan siang, setelah itu kita bersiap untuk tanam pohon, kemudian kita bersih-bersih sungai Cisadane bersama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Lampe.